Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam Ilmi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG. Dengan tema kita hari ini adalah waspada terhadap tipuan jiwa. Kajian kitab Ad-Da'wah wa Dadwah karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu manfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Radio Roja Darussalam maupun seluruh yang mengaji dimanapun berada. Tafadhal maksura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. ونستعين ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala untuk meraih hidayah, meraih taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah adalah perkara yang utama, perkara yang sangat penting untuk kita cari, karena dia tidak akan pernah datang melainkan kita cari. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Karena ilmu merupakan wasilah hidayah yang paling utama. Lebih-lebih kita tahu bahwasanya dengan kita bersimpuh duduk di dalam majelis-majelis ilmu ini, maka tentu ini adalah satu-satunya wasilah yang memudahkan kita untuk menuju jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Para pemirsa Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wa Dawa, yang insyaallah ta'ala tema kali ini melanjutkan bahasan kita yang lalu, ya, salah persepsi
dalam berdoa. Yang lebih khusus lagi bahasan kali ini adalah waspada dari tipuan jiwa, ya. Waspada ataupun berhati-hati dari tipuan jiwa. Kenapa bahasan yang kita angkat? Ya, karena apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, manusia terjatuh kepada berbagai macam bentuk maksiat, ya, terjatuh kepada dosa karena anggapan baik, ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha rahman, yang maha rahim. Nah, sehingga dengan anggapan baik tersebut, ya, Allah maha mengampuni akan dosa dan maksiat yang dilakukan setiap hamba. Akhirnya mereka dengan begitu gampangnya, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Toh Allah maha pengampun. Nanti setelah kita berbuat dosa, akan Allah ampuni dengan rahmatnya dan seterusnya. Nah, tentu yang demikian adalah ketika manusia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan bahkan mengharapkan jannahnya Allah SWT, ya, tetapi di balik itu mereka tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah. Mereka tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu mereka ini kita katakan adalah orang-orang yang tertipu, ya. Tertipu dengan apa? Dengan jiwa mereka, dengan hawa mereka. Kenapa? Kejahilan di dalam memahami kebenaran, kejahilan dalam memahami nas, dalil, dan seterusnya. Karena terkadang mereka orang-orang yang tertipu, terjatuh kepada dosa, maksiat, dan seterusnya karena mereka pun berdalil, ya, mengetahui dalil, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah dan hadis juga sebagai hujjah, ya. Ya, tentu Al-Quran kita katakan tidak salah, hadis pun demikian. Yang salah apa? Cara memahami, ya, cara memahami dalil, ya. Mereka tertipu. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita katakan, manusia tertipu dengan kemaha muliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu, ya? Apa yang menipu kalian dari Rabb kalian yang Maha Karim, ya? Maka mereka tertipu, ya, dengan kemaha muliaan Allah, kemaha baikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka tentu kita katakan ini adalah kebodohan yang sangat buruk, ya, terhadap kemaha murahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaha baikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan kembali menyebutkan hal-hal yang dianggap oleh mereka, ya, jiwa-jiwa mereka seolah-olah mereka berada di atas kebaikan. Karena mereka tertipu dalam hal ini. Di antara anggapan baik mereka, ya, sebagaimana dikatakan mu'allif di sini, ka'ittirari ba'dihim bil i'timadi ala shaumi yaumi Asyura atau yaumi Arafah. Misal di antaranya mereka tertipu dengan bersandar kepada puasa Asyura atau puasa Arafah, ya. Maka sebagian dari mereka, ya, mereka tertipu dengan ini, ya, puasa Asyura dan puasa Arafah. Apa yang kita ketahui tentang puasa Asyura? Apa yang kita ketahui tentang puasa Arafah? Nah, puasa Asyura, ketika seorang berpuasa, maka dia apa keutamaannya? Menghapuskan dosa setahun sebelum. Ada puasa Arafah setahun ke depan. Iya. Jadi kalau ini anggapan mereka maghrur, ya. Anggapan orang tertipu.
Kata mereka, saumu yaumi Asyura yukaffir dzunubal 'am kullaha. Bahwasanya puasa satu hari di bulan Muharram itu tanggal 10 Asyura, maka ini menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Wa yabqa saumu yaumi Arafah ziyadah fil ajr. Dan mereka mengatakan tersisa puasa satu hari di bulan tanggal 9 puasa Arafah, maka ini akan menambah pahala. Ya. Ketika dia berbuat dosa, bermaksiat, dosanya terhapus dan menambah pahala 1 tahun ke depan. Kalau begitu, dia nggak ada dosa lagi. Ya. Tidak ada dosa lagi. Maka mereka berpikir, kalau nggak ada dosa, mereka punya pemahaman sekehendak mungkin untuk melakukan dosa. Ya, mereka dengan keinginan atau kehendak mereka melakukan berbagai macam dosa. Sebagaimana mereka anggapan mereka kemarin dalam sebuah perkataan, wa katsir mastata'ta minal khataya. Maka silakan perbanyak kalian sesuka kalian, sesuai kemampuan kalian untuk melakukan dosa. Toh nanti kalian akan menghadapi bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemberi, Maha Penerima taubat dan seterusnya. Ya, maka tentu kita katakan ini adalah suatu bentuk ya kesalahan dalam memahami ya dalil ya. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان وصلاة الخمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Sementara mereka tidak tahu ya keutamaan puasa Ramadan, antara Ramadan berikutnya kepada Ramadan, antara satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, salat 5 waktu dari satu salat ke salat berikutnya, ini pahalanya jauh lebih besar. Ya, pahalanya jauh lebih besar dari puasa Asyura maupun puasa Arafah. Ya. Toh dia hanya apa? Menghapuskan dosa-dosa kecil. Amalan yang agung, amalan yang besar, ya, dan dia termasuk amalan yang besar. Kala besar dibanding dengan apa Arafah maupun Asyura. Dan dia menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, di antara satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, antara satu salat kepada salat berikutnya. Itu pun kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Jadi salat 5 waktu antara satu salat dengan salat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Syaratnya apa? Meninggalkan dosa besar. Jadi kalau seandainya dia tidak meninggalkan dosa besar, apakah dia akan menghapuskan dosa kecil? Enggak. Nah, bagaimana mungkin anggapan orang-orang yang tertipu bahwasanya puasa Asyura ataupun Arafah bisa menghapuskan dosa semuanya? Anggapan ini adalah keliru. Anggap ini adalah salah besar, fatal. Tapi ini adanya kenyataan, ya. Ini adanya dan kenyataan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang gagal faham, salah faham dalam memahami nas ataupun dalil ataupun yakni apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif juga, ya, fa kaifa yukaffir saum yaumi tatawwu' kullaha kabirah 'amalaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alaiha ghairu ta'ib minha. Ya, bagaimana mungkin ya puasa yang hukumnya sunnah
ya hukumnya sunnah yang dia dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, lebih-lebih dosa itu dia lakukan apa? Terus menerus. Ya, bidunit taib, tanpa adanya taubat. Tidak adanya taubat dari dosa-dosa besar. Ya, bisa hapus dengan ibadah kecil, puasa sunnah. Ya. Maka kata Malik hadza muhal. Mustahil. Ya, maka ini adalah suatu hal yang sangat enggak mungkin. Ya, mustahil akan terjadi. Ala annahu la yamtani'u ay yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumu Asyura mukaffiran li jami'i dhunubil 'am ala 'umumih. Maka enggak mungkin. Enggak mungkin ya puasa Arafah, puasa Asyura yang dia menghapuskan semua dosa. Ya. Secara umum. Walaupun dalilnya ya ini sifatnya umum. Ya, yakuna min nususil wa'd. Ya, yang dia nas yang secara umum berkenaan dengan masalah ancaman. Nah, tentunya ini dia dapat menghapuskan dosa-dosa ini pun harus apa? Terdapat di dalamnya apa? Syurutun wa mawani'un. Ya, terkumpulnya syarat dan terkumpulnya apa namanya? Hilangnya mawani', penghalang. Ya. Maka dia baru berfaedah puasa sunnah. Ya, itu pun dosa-dosa kecil tanpa melakukan dosa-dosa besar. Yakuna israruhu 'ala al-kaba'ir mani'an min at-takfir, ya. Fa idza lam yusirra 'ala al-kaba'ir tusa'id as-shaumu 'adam al-israr. Maka ketika apa namanya puasa sunnah itu dilakukan dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka tentu ya puasa tersebut, ibadah tersebut akan memberikan pertolongan, ya, akan memberikan faedah kepada orang yang melakukannya. Ada al-israr, tanpa adanya terus-menerus dari dosa besar. Wa ta'awunan ala umumil takfir, dan akan menopang ya secara umum akan apa namanya dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kama kana Ramadan was salatu wal khams ma ijtinabil kaba'ir mutasa'ilin muta'awinin ala takfir as-saghair, ya. Maka dia Ramadan, antara Ramadan berikutnya salat 5 waktu dan seterusnya, bersamaan dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka ini akan memberikan pertolongan, bantuan, dan dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, ya. Jika kalian meninggalkan kabair, ya apa? Dosa-dosa besar. Apa yang telah dilarang kepada kalian, ya, maka nukaffir ankum, maka akan kami hapuskan dari kalian sayyi'atikum, yakni dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil, ya. Maka diketahui bahwasanya menjadikan sesuatu sebab untuk menghapuskan yakni dosa-dosa, maka tentu akan hilangnya penghalang, sehingga itu akan menolong, ya. Maka dengan sebab lain akan dapat menghapuskan dosa-dosa, ya. Nah, ini seperti ini. Ini anggapan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya manusia sebagian mereka maghrur, ya, tertipu dengan anggapan ibadah sunnah puasa dapat menghapuskan dosa mereka sehingga mereka bebas untuk melakukan dosa. Tidak ada usahanya untuk yakni bertobat dan semisalnya. Ada lagi yang mereka juga tertipu dengan bersandar kepada perkataan
Rasulullah SAW ya hakian an rabbih, yang mana Allah tabaraka wa taala menceritakan kepada Rasulnya dari Tuhannya, dari Allah tabaraka wa taala, yakni hadis kursi, ana 'inda husni zanni 'abdi bi falyadhun bima sya', ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ana 'inda husni, aku di sisi bagaimana baiknya prasangka hambaku kepadaku. Allah itu mengikuti bagaimana prasangka seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau hamba itu berprasangka baik, maka Allah pun akan berprasangka baik. Kalau seorang hamba itu berprasangka buruk, maka Allah pun demikian. Ya. Falyadhun bima sya', maka hendaklah kalian berprasangka kepadaku dengan apa yang kalian suka. Ya. Yani ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Ya. Maka kata muallif di sini tidak diragukan lagi bahwasanya husnul dzan, berbaik sangka, ya, innama yakunu ma'al ihsan, maka tentunya harus dibaringin dengan kebaikan. Ketika seorang husnul dzan, maka dia harus melakukan amal kebajikan. Tidak ketika dia berhusnul dzan tapi dia melakukan kemaksiatan. Ketika dia melakukan maksiat, amanlah insyaallah. Allah Ghafurur Rahim. Sehingga Pak, dia bebas melakukan maksiat dan dia meninggalkan ketaatan. Apa? Husnuzan kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Husnuzan kepada Allah bahwasanya kita berprasangka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa. Ya, kenapa? Berdalil dengan hadis kursi ini. Ya. Aku akan mengikuti bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Nah, sudah, kita akhirnya menyangka Allah akan mengampuni kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Nah, ini enggak demikian. Kalau kita berhusnul dzan, berbaik sangka, maka bersamaan dengan itu kita harus melakukan ketaatan. Tidak lalu dengan melaksanakan maksud ini keliru. Husnul dzan yang salah. Husnul dzan yang fatal. Ya. Fa innal muhsin hasanul dzan bi rabbih ayujazi bi ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu taubatahu. Ya. Maka orang yang berprasangka baik, maka dia akan senantiasa berhusnul dzan yang benar kepada Rabb-nya. Sehingga dengan sebab itu apa? Allah akan memberikan pahala kepadanya. Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan sebab husnul dzan yang baik kepada dirinya. Dan dia tidak menyelisihi apa? Janjinya. Ya, Allah nggak mungkin akan menyelisih janjinya ketika dia telah berjanji kepada hambanya dengan hambanya berprasangka baik kepada dirinya. Dan akan menerima taubatnya seorang hamba yang senantiasa berhusnul dzan baik kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ammal musiiul musir, adapun orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, dan dia lakukan terus-menerus, alal kaba'ir wal zulm, ya, wal mukhalafat, ya, dosa-dosa besar, kezaliman, penyelisihan terhadap syariat Allah tabaraka wa taala, atau menyelisihi syariat Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, fa inna wahsyatal ma'asi wal zulm wal haram tamna'uhu min husnil dhan bi rabbih. Maka ketika orang melakukan dosa besar, ya, dan dia lakukan terus-menerus kezaliman, menyelisih syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan melakukan maksiat, kezaliman dan seterusnya, dan sesuatunya haram, maka ini menghalangi dari husnul dzan kepada Rabb-nya. Nggak mungkin, nggak pernah akan bertemu ketika dia berhusnul dzan tapi dia berbuat zalim, dia berbuat dosa besar, nggak mungkin bergabung, kan begitu ya. Wa hadza mawjudun fil musyahidati,
Dan ini apa namanya? Ada kenyataan, realitanya banyak manusia yang melakukan demikian. Ya, dapat kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya, manusia melakukan dosa ketika di tengah-tengah manusia dia seolah-olah orang yang taat. Iya. Seperti apa ya? Tidak nampak aib pada dirinya. Tapi tatkala dia sendiri dan Allah menyaksikan dia berbuat maksiat, dia tahu, maka apa? Dia berhusnudzan, Allah Maha Mengampun. Apakah dia dapat ampunan atau diterima taubatnya atau diterima amalnya? La. Ya mungkin, ya, akan diterima Allah tabaraka wa ta'ala. فإن العبد العابق yang seperti apa? Di sini disebutkan al-muallif seperti seorang budak ya yang dia melakukan kesalahan, dia keluar dari ketaatan ya tuannya ya. Ketika dia pergi ya melakukan kesalahan, terus apa namanya? Apakah tuannya, apakah seorang yang tadi keluar dia berbuat salah terhadap tuannya, ya kemudian dipanggil ketemu. Nah, ketika dia dipanggil tentunya apakah dia berhusnudzan atau justru bersangka baik atau bersangka buruk? Dia bersalah. Atau gampangnya ketika seseorang mencuri motor gitu ya, tahu-tahu dia dikejar orang masa dikejar ke rame-rame gitu. Nah, husnuzan aja, paling-paling mereka mau ngasih saya kue sudah ini. Mungkinkah itu? Hah? Ya nggak mungkin. Dia harus berhusnuzan, pasti saya mati ini, digebuki dan seterusnya, kan demikian. Ya seperti seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan maka dia bersangka buruk, pasti demikian. Ya, karena dia melakukan kesalahan, minimal apa? Dia akan dihukum, gajinya ditunda atau dia dilaporkan terus di penjara dan semisal. Ya. Maka ketika kondisi demikian, seseorang hamba kalau dengan manusia saja kita seperti itu, maka ketika seorang melakukan dosa maksiat, ya melanggar aturan Allah tabaraka wa taala, maka tentu dia harus dia mesti kapan dia berprasangka baik, kapan pula dia berprasangka buruk. Ya, dan Allah tidak akan pernah mungkin menzalimi hambanya. Maka Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ketika dia Maha Adil, Maha Bijaksana, maka Allah pun memiliki sifat siksa yang pedih. Ya. Gak bisa seorang hanya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Adil. Ya, Allah pun memiliki sifat siksa yang pedih, syadidul iqab. Ya. Demikian. Maka inilah diantara zon yang benar. Ketika dia melakukan sesuatu yang keliru, maka tentu dia buruk sangka kepada Allah
tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata mu'allif juga fa innal musii'a mustawhishun biqadarin isaatihi wa ahsanun nas dhannan bi rabbih wa atwa'ahum lahu. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, maka dia harus memiliki sifat khawatir, harus memiliki sifat rasa takut, ya, sesuai dengan kadar keburukan kesalahan dia lakukan. Maka kata mu'allif di sini wa ahsanun nas, dan sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Maka sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Rabb-Nya dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Ya. Ini dikatakan Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah, dan yang paling bertakwa atau yang paling taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Kata beliau, innal mu'mina ahsana dhan bi rabbih fa ahsana al-amal, wa innal fajir asa'a dhan bi rabbih fa as'a al-amal. Ya. Kata Hasan al-Basri, sesungguhnya orang mukmin itu senantiasa memperbagus zannya kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia berhusnudzan, maka wajib dia beramal saleh, memperbaiki amalnya, memperbagus amalnya. Adapun orang fajir, kata beliau, orang yang bermaksiat, melakukan dosa, yang dia berburuk sangka kepada Rabb-Nya, apa yang terjadi? Maka dia pun memperburuk amalnya. Ya. Maka kalau orang yang kita katakan tadi dia melakukan puasa dan seterusnya, dengan hal tersebut bisa menghapuskan dosa dan semisalnya, tanpa dia melakukan memperbaiki amal, memperbagus amalnya, ini bukan husnudzan namanya. Tapi apa? Su'udzan. Mereka adalah orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu dengan jiwa-jiwa mereka. Maka kita waspada dengan jiwa-jiwa buruk. Ya, karena pada diri kita, ya, ada nafsu la'ammaratun bisu, jiwa yang kadang-kadang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan. Kata mu'allif juga, Ibnu Qayyim mengatakan, wa kaifa yakunu yuhsinu dhan bi rabbih man huwa syaridun anhu, halun murtahilun fi musakhatihi wa ma yughdibuhu, muta'arridun lil la'nati qad hana haqquhu wa amruhu alaihi wa adha'ahu wa hana nahyuhu alaihi fartakaba wa asarra alaihi. Ya, maka bagaimana mungkin seseorang berhusnudzan kepada Rabb-Nya,
berbaik sangka kepada Rabbnya, tapi dia lari dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kalau orang berhusnudzon, dia bertambah taat. Ini lari. Disuruh surga, lari, nggak mau ke surga tapi mau ke neraka. Ya. Halun murtahilun, maka dia berpindah-pindah. Ya, berpindah dari yang mestinya dengan dia berhusnudzon kepada Allah dan dia melaksanakan amal ketaatan, mestinya apa? Akan mendatangkan keridhaan Allah toh? Akan mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Tapi tidak demikian. Justru apa? Mendatangkan kemurkaan Allah, kebencian Allah, kemurkaan Allah, menjerumuskan dirinya kepada laknat Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa? Hana haqquhu wa amruhu. Ya, dia menghinakan, meremehkan hak Allah, perintah Allah, ya, dan apa? Adha'ahu, ya, menyia-nyiakan, ya, perintah Allah, ya, dan menyia-nyiakan apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala, diabaikan. Fartakabahu wa asarra alaih. Maka dia terjatuh kepada dosa-dosa. Terjatuh kepada dosa besar, ya, dan dia lakukan apa? Terus-menerus. Nah, mungkinkah ini yang apa namanya husnuzan demikian? Maka tentu kita katakan bukan demikian. Ya, ini su'ulan namanya. Adalah orang-orang yang tertipu. Wa kaifa yuhsinu dhan bi rabbih man barazahu bil muharabah wa 'ada awliya'ah wa wala a'da'ah wa jahada sifati kamalih wa sa'a dhan bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dhalika dalalun wa kufrun. Wa kaifa yuhsinu dhann biman yadhunnu annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan husnul dhann, berbaik sangka kepada Rabbnya, sementara apa? Dia menentang Allah tabaraka wa taala, memerangi Allah tabaraka wa taala. Ya, memusuhi wali-wali Allah. Ya. Menjadikan wali-wali syaitan sebagai apa namanya wali. Apa? Arti musuh-musuh Allah dijadikan wali. Musuh-musuh Allah dijadikan sebagai wali. Kemudian menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan bersuudzon, berburuk sangka dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah, apa yang telah dia sifatkan atas dirinya. Apa yang telah disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas Allah tabaraka wa taala. Ya, dengan pemahaman yang keliru, dengan prasangka yang bodoh, ya. Sehingga mereka terjatuh kepada apa? Kekufuran dan kesesatan. Ya. Banyak ini terjadi di antara kaum muslimin, ya, yang mereka mengaku Islam dan mereka berhusnudzan, tapi hakikatnya mereka telah menghancurkan apa namanya sendi-sendi Islam. Ya, mereka menentang wali-wali Allah, menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali, ya, menolak sifat-sifat Allah. Ya. Ini terjadi. Ini husnudzan seperti apa kalau demikian? Ya, yang mereka beranggapan Allah itu tidak bicara, misalnya Allah itu tidak memerintahkan, tidak melarang, Allah tidak ridha dan Allah tidak marah, ya, tidak murka, atau mensifatkan sifat Allah dengan salah, ya. Ini juga termasuk
husnudzan yang fatal. Ya, terutama berkenaan dengan masalah apa? Asma Allah, sifat Allah. Ya. Ya. Sebagai tambahan, bagaimana cara kita memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita menetapkan, ya. Setelah kita mengetahui atau menetapkan, kita mengesahkan Allah akan segala perbuatan Allah tabaraka wa taala yang kita sebut atau yang kita kenal dengan tauhid ar-rububiyah, ya, kita tetapkan, kita esahkan Allah akan segala perbuatannya. Apakah itu mencipta, memelihara, mengatur, memberikan rezeki, ya ini kita tetapkan. Dan tidak hanya itu, tentunya kita tetapkan Allah, dia satu-satunya zat yang kita sembah. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya kita menetapkan Allah tabaraka wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna, yaliku bijalali, yang Allah sifatkan dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana caranya? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifatnya di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam kitabnya. Dan apa yang telah Allah tetapkan pula, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pula di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentahrif, merubahnya kepada makna lain, ataupun tanpa kita menolaknya, menta'til, atau tanpa kita mentashbih, menyerupakan, ya, atau tanpa pula kita mentakyif, menanyakan bagaimananya. Ya. Maka ketika ini dilakukan, banyak terjadi di antara kaum muslimin, maka hakikat ini adalah berhusnudzan, bersuudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Kita simpangkan, misalnya kita ketika ditanya apakah Allah itu mendengar, dia katakan Allah tidak mendengar. Apakah Allah itu berbicara? Dia katakan Allah tidak berbicara. Karena kalau kita katakan Allah mendengar ataupun Allah berbicara, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini namanya apa? Bersuudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini adalah di antara bentuk penyimpangan, kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'alluq sam'ihi bi ba'dhi juz'iyat wa huwa as-sirru min al-qaul, ya. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan terhadap orang-orang yang ragu, ya, dalam masalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya. Maka sebagian dari mereka, ya, berprasangka yang keliru, prasangka yang menyimpang, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Ya. Yang demikian itu dikarenakan kalian berprasangka dengan prasangka orang-orang yang apa yang kalian telah prasangkakan terhadap Rabb kalian. Ya. Ya, artinya berprasangka yang menyimpang. Ya, keliru, terutama berkenaan dengan sifat-sifat Allah misalnya, ya. Apa kata Allah? Ardakum fasbahtum minal khasirin, ya. Maka Allah tabaraka wa taala akan membinasakan kalian. Allah subhanahu wa taala akan membinasakan kalian, maka fasbahtum, maka jadilah kalian ada termasuk orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi. Mu'allif juga mengatakan, fahaulai lamma dhannu anna Allah Ta'ala
لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فرداهم ذلك الظن وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله وصف بما لا يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا في نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظني بربه. Ya. Di antara mereka, tatkala mereka berprasangka kepada Allah Tabaraka wa Taala, apa yang mereka persangkakan? La ya'lamu katsiran mimma ya'malun. Allah tidak mengetahui, ya, kebanyakan. Hampir Allah tidak tahu, kata mereka, apa yang mereka kerjakan dengan prasangka yang buruk, dengan su'udzan, ya, kepada Rabb mereka. Maka Allah SWT binasakan mereka. Allah binasakan mereka dengan sebab prasangka mereka yang buruk. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk, ya, penentangan, pengingkaran, penolakan akan sifat-sifat Allah SWT yang sempurna, yang Allah sifatkan atas dirinya, ya, yang Allah Jalla wa Ala sifatkan atas dirinya, yang Allah sifatkan, dia menyifatkan dirinya sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagunan Allah Tabaraka wa Taala atas dirinya. Maka ketika seorang, ya, berprasangka demikian, ya, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam jannah, dia berprasangka akan dimasukkan dalam surganya Allah Tabaraka wa Taala, sementara dia bersuudzon, berprasangka yang enggak benar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka yang demikian mereka apa? Ghururan, tertipu, ya, tertipu dengan apa? Dengan diri mereka sendiri, ya, taswilan minasyaitan, dan mereka dikuasai apa? Syaitan. Jiwanya sudah rusak, ya, karena jahil akan ilmu. Maka penting, subhanallah, ikhwan, para pemirsa pendengar Radio Roja, penting kita belajar akidah, belajar tauhid, agar jangan sampai nanti kita salah faham, kita berprasangka yang keliru terhadap Allah Tabaraka wa Taala. Maka para ulama, sebelum segala sesuatu kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, karena lihat, kalau kita lihat bahasan rukun Islam, yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Hak Allah yang pertama harus dibahas. Rukun iman apa? Iman kepada Allah. Dan hampir sepertiga dari Al-Quran berbicara tentang masalah tauhid, hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun, maka beliau mendakwakan selama 23 tahun adalah tauhid. Selama 13 tahun di Mekah tidak mendakwakan apapun melainkan tauhid, sampai hijrah ke Madinah. Salat kapan diperintahkan? Sudah hampir tahun ke-11, 12, ya, dari kenabian. Barulah perintah-perintah yang lain ketika hijrah ke Madinah, barulah perintah-perintah yang lain. Hatta pelarangan terhadap haramnya khamr, gitu, ya, itu setelah di Madinah. Setelah turun wajibnya salat dan lain sebagainya, perintah-perintah yang lain. Sampai demikian, artinya menunjukkan betapa pentingnya belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, ya, secara runut, ya, secara runut. Makanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmatnya.
akan disempurnakan amal kebajikan, amal saleh dan seterusnya. Ya, dengan kita terus belajar tentunya. Ya, kita akan dapat menunaikan hak Allah Tabaraka wa Taala dengan benar. Ya, maka manusia tertipu yang dia masuk surga tapi hakikat tertipu, yang kemudian taswilan dikuasai oleh syaitan, la ihsanadh dhanna bi rabbih. Dan sehingga apa? Yang terjadi tidak ada husnudzan kepada Rabbnya, kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka apa kata mu'allif di sini? Fata'ammal. Maka perhatikan, ya. Perhatikan dengan perhatian yang seksama. Ya, agar kita betul-betul merenungkan betapa pentingnya perkara ini, ya. Wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulaqillah wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi khafiyan min amrihi fa innahu mawqufun baina yadayhi mas'ulun 'an kulli ma 'amil wa huwa muqimun ala musakhatihi mudayyi'un li awamrihi mu'attilun li huquqihi wa ma'a hadha yuhsinu adh-dhann bihi wal hadha illa min khida'in nufus ghururul amani. Ya, maka perhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, ya. Bagaimana bisa berkumpul hati yang seorang hamba yang dia meyakini bahwasanya dia akan bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengar ucapannya, melihat di mana keadaannya, mengetahui ketika dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, maka tidak ada yang tersembunyi sedikit pun akan segala urusan. Fa innahu mauqufun baina yad, maka dia akan berhenti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ditanya setiap apa yang dia kerjakan, dan dia akan berdiri berhadapan di hadapan kemurkaan Allah Tabaraka wa taala, dan dia akan mudayyi'an, ya, menyia-nyiakan akan perintahnya, menolak hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka bagaimana mungkin bersama itu dia berhusnudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan orang-orang seperti ini yang tentunya dia tidak tersembunyi lagi, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, setiap amalan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan dan seterusnya, dan kita akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tapi sisi lain kita menyia-nyiakan perintah Allah, kita menolak akan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bersama dengan itu enggak mungkin hada yuhsinudzan, ya, kita berhusnudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan ini adalah hakikatnya manusia atau seorang tertipu dengan dirinya, tertipu dengan jiwanya, ya. Waqad qala Abu Umamah Sahal bin Hunayf, ya, berkata Abu Umamah Sahal bin Hunayf, dakhaltu ana wa Urwa ibn Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika aku masuk, kata Abu Umamah dan beserta Urwah bin Zubair, menemui siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka Aisyah berkata, "Lau ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lah wa kanat 'indi sittatu dananir atau sab'ah." Ya, kalau kalian berdua melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sakitnya, maka saat itu aku apa kata Rasulullah SAW? Aku memiliki apa? Aku memiliki
memiliki 6 dinar ataupun 7 dinar. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fa amarani. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku an ufarriqaha. Rasul memerintahkan kepadaku untuk membagikan 6 atau 7 dinar tadi. Dibagikan ketika beliau sakit. Qalat, maka aku katakan, ya, fasaghalani waja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu menjadikan diriku sibuk, ya. Sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sembuh, ketika beliau sakit, Rasulullah sakit dan Aisyah disampaikan Rasulullah untuk membagikan itu sampai beliau lupa. Beliau lupa. Kemudian ketika Rasulullah sembuh, maka beliau menanyakan kepada Aisyah, "Summa sa'alani anha." Aisyah bertanya kepadaku, "Mana uang yang 7 dinar itu? 6 dinar sudah dibagikan belum?" Ya, sudah dibagikan belum? Faqal, "Ma fa'alti?" Apa dia gawe kau? Bahasa begitu kan? Pacak tidak dibagikan. Yang 6 dinar tadi. Akunti farraqti as-sittata dananir? Apakah sudah bagikan 6 dinar itu? Faqultu, "La wallahi ya Rasulullah. Faqad kana saghalani ja'luk." Aku saat itu disibukkan dengan ngurusi kau karena sakit, kata Aisyah radhiyallahu. Qalat fad'a biha fawada'aha fi kaffihi. Maka aku katakan, beliau memanggil, ya, meminta 6 dinar tersebut, fawada'aha, maka itu diletakkan di tangannya. Faqal, apa kata Rasulullah SAW? Ma dhannu nabiyillah law laqiyallahu wa hadhi 'indahu. Wa fil lafdhin ma dhannu Muhammadin bi rabbih law laqiyallahu wa hadhihi 'indahu. Apa maknanya? Bagaimana prasangka Nabi Allah atau Muhammad Rasulullah SAW kepada Rabbnya? Bagaimana prasangka Nabi Muhammad kepada Rabbnya terhadap harta yang dia pegang 6 dinar ini yang belum dibagikan, dan bagaimana nanti hujjah dia di hadapan ketika bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya. Itu masih ada pada diri 6 dinar. Bagaimana prasangka Rasulullah SAW, prasangka Nabi Muhammad SAW? Maka kata Ibnu Qayyim, maka demi Allah, bagaimana prasangka zannu ashabil kabair wal zulmah billahi idza laqawhu madzalimul ibad indahum. Ya. Lalu bagaimana prasangka kalau begitu? Prasangka orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang melakukan kezaliman, ketika mereka bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka berhusnudzan, mereka akan diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir. Siapa Rasul? Khairul bashar alal itlaq. Sebaik-baik manusia secara mutlak, tidak kita ragukan lagi. Dosa ini telah diampuni Allah, telah dijamin surga. Sebaik-baik ulul azmi minar rusul berhusnudzan, khawatir harta ini menjadi beban bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan dosa besar, kezaliman, merasa enteng. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa? Dengan alasan apa? Maghrur, tertipu dengan jiwa-jiwa mereka, dengan kejahilan mereka.
Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka apa kata muallif? Wa man ta'ammala hadhihi al-mawdi' haqqa at-ta'ammul 'alima anna husnul dhann billahi wa huwa husnul 'amal nafsihi. Husnul 'amal nafsihi. Ya. Maka perhatikan. Barang siapa yang betul-betul memperhatikan keadaan seperti ini, pembahasan ini, ya, dengan perhatian yang seksama, ya, maka dia akan betul-betul mengetahui bahwasanya husnul dzan kepada Allah tabaraka wa taala itu huwa husnul amal. Maka seseorang hendaknya apa? Ketika dia berhusnul dzan, maka dia akan senantiasa memperbagus amalannya untuk dirinya. Ya. Fa innal 'abda innama yahmiluhu ala husnil amal. Maka seorang hamba itu akan senantiasa husnuzan, ya, akan memberikan motivasinya, semangatnya untuk husnul amal, untuk memperbagus amalnya dengan zon yang baiknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayujazi ala a'malihi wa yuthbituhu alaihi wa yataqabbalaha minhu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pahala kepada dirinya atas amal-amalnya, memantapkan setiap amal yang dia lakukan, memberikan pahala dan menerima setiap amalan atau ibadah yang dia lakukan. Maka ini adalah husnuzan yang benar, ya. Husnuzan atau prasangka yang benar. Ya, ketika dia beramal, berhusnuzan yang baik, dia beramal, maka tentu Allah akan memberikan pahala kepadanya. Maka ketika seseorang, ya, dia berhusnuzan kepada Allah tabaraka wa taala ma'itibil hawa, tapi dia justru mengikuti hawa nafsunya, maka ini dikatakan kata mu'allif ajzun, ya, kelemahan, ya, kelemahan. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam musnadnya, dalam hadis dari sahabat Saddad bin Aus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang pandai, kata beliau, adalah orang-orang yang pandai mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, ya, dan dia beramal, ya, untuk hari esok, untuk hari esok atau setelah dia mati. Dia beramal itu menghadapi hari esok, hari dia akan hadapi, ya. Ini orang cerdas. Dia beramal untuk menghadapi hari esok. Adapun orang yang lemah, orang yang ajiz, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, angan-angan yang kosong. Dia berhusnuzan tapi dia tidak beramal. Dia berhusnuzan tapi justru dia berbuat dosa, melanggar hak-hak Allah,
melanggar perintah-perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini di antara apa kata Malik juga, wabil jumlah, maka secara umum, ya. Fa husnul dhan innama yakunu ma i'tiqadi asbabin najah. Wa amma ma i'tiqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanul dhan. Ya, maka berbaik sangka, husnul dhan adalah perkara yang bersamaan dengan keyakinan melakukan sebab-sebab an-najah, ya, sebab-sebab keselamatan atau sebab-sebab kemenangan. Pun demikian, ketika seorang berburuk sangka, ya, maka dia punya keyakinan, ya, berburuk sangka dan dia melakukan sebab-sebab kebinasaan, maka tidak akan mungkin kebaikan, keselamatan, pahala, jannah akan diperoleh dengan buruk sangka, ya, kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Malik juga? Membedakan antara husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-maghrur, tertipu, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Dalam surah Al-Baqarah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu siapa? Walladzina hajaru wa jahadu. Adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad. Artinya ketika orang beriman itu mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Faj'ala haula'i ahlal raja' lil battalin wal fasiqin. Maka mereka inilah orang-orang yang ahlul raja, orang-orang yang berharap kepada Allah tabaraka wa taala, bukan orang-orang yang sia-sia, orang fasik amal mereka. Ya. Dalam ayat lain juga Allah katakan, "Tsumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Ya, Allah katakan, kemudian sesungguhnya Rabb kalian, ya, adalah bagi orang-orang yang berhijrah, ya, orang-orang berhijrah setelah mereka diuji, ya, mereka diuji, kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar, ya. Maka orang yang benar itu, yang berprasangka baik kepada Rabbnya, ya, mereka ketika berhijrah setelah mereka diuji, ya, di antara bentuk keimanan mereka tidak hanya mereka berpegangan dengan untuk meraih kemenangan, meraih pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berhijrah.
Setelah mereka apa? Kemudian mereka diuji sebelumnya. Kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar. Maka sungguh Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha memberikan rahmat. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan, kata muallif, fa akhbara subhanahu wa ta'ala ba'da hadhil asya ghafurur rahim liman fa'alaha. Ya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim setelah melakukan amalan-amalan sebelumnya. Apa itu? Mereka berjihad, mereka berhijrah, dan mereka sebelum itu mereka diuji, disiksa dan lain sebagainya. Kemudian mereka berjihad fisabilillah, mereka bersabar dengan kesabaran yang luar biasa, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat yang luas. Maka katakan mu'allif, fal alim, maka orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang faham, yad'ur raja mawadi'ahu, ya. Orang yang cerdas, orang yang alim, orang yang pintar itu meletakkan pengharapan itu sesuai dengan posisinya. Ya. Dia berharap pahala dari Allah, dia mengharapkan surga Allah, maka dia apa? Beramal, bekerja, berusaha, berjuang. Mau dapat surga tapi nggak beramal, tertipu namanya. Ya. Allah menjelaskan ini surga, tapi dia lari kepada laknat, murka, neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal jahil mughtarru yad'uhu fi ghairi mawadhi'ihi. Adapun orang jahil, ya, orang yang bodoh ataupun orang yang tertipu, mereka meletakkan roja itu bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ikhwan fillah, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita mengharapkan karunia, rahmat, ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya kita senantiasa berhusnudzan dan kita akan berusaha melaksanakan amal kebajikan, ya. Sebaliknya ketika seorang bersuudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hakikatnya dia akan juga melakukan keburukan dan demi keburukan, ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai mengendalikan jiwa kita, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, menghadapi kematian yang pasti adanya. Ini kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka perhatikanlah, lihatlah, ya, apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok, ya. Dan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dan senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka dan senantiasa berangan-angan yang besar, tapi mereka kosong dari amal, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.